Kali ini cerita Abu Nawas yang akan BAB di kamar tidur. Cerita dimulai pada suatu waktu, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya, entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal pun sontak pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham titah raja kepada pengawalnya. Daulat Paduka, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan raja dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan ini tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. Patih pun menjawab, "Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istananya," jawab Baginda. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih. "Namun kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan lihatlah mereka dan sampaikan kepada Abu Nawas bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," titah sang raja. Utusan tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun al-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Kami diutus oleh sang raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya utusan raja. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya, bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah beberapa lama berpikir, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari bilik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin itu tidak mungkin,"
Kami juga harus buka celana dan kencing, jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mendapat hadiah 3.000 dirham. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Abu Nawas. Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Ki Patih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Ki Patih Ja'far. Oh begitu, lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuaku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham, jawab Ki Patih. Hah? Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan, lalu 3 orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas, apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku, ha? Tidak, ampun, kata utusan tadi. Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Ki Patih berkata, Abu Nawas, bagaimana sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas menyetujui permintaan tuanku Ja'far, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Ada-ada saja triknya Abu Nawas kali ini. Jadi dia menggagalkan BAB di tempat tidurnya.